Cerita ini berawal dari seorang gadis yang sedang menatap jendela kamarnya. Namanya Mia Dermanpolis. Ia adalah gadis pemalu yang tinggal di kota San Francisco. Sejak kedua orang tuanya bercerai, hak asuh Mia jatuh ke tangan ibunya yang merupakan seorang pelukis. Saat Mia duduk di bangku SMA, sikapnya yang kurang percaya diri membuat Mia takut berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolah. Wajar aja kalau Mia nggak punya teman di sekolahnya selain siswi bernama Lily. Sebagai gadis remaja, Mia juga merasakan jatuh cinta, yaitu dengan siswa populer bernama Josh. Sayangnya hati Josh sudah milik gadis lain. Pacar Josh bernama Lana. Ia adalah anggota cheerleader di sekolah yang juga selalu mengganggu Mia. Hari itu sekolah mereka sedang mengadakan kompetisi debat dengan tema seragam sekolah. Dalam kompetisi itu, lawan debat Mia adalah Josh. Josh dengan lantang menyuarakan pendapat bahwa seharusnya di sekolah ada aturan menggunakan seragam casual. Pendapat Josh ini langsung disambut dengan sorakan serta dukungan dari semua murid. Hingga pas tiba giliran Mia maju untuk memberikan sangkalan. Semua murid balik menertawakannya. Sepulang sekolah, ibunya datang menemuinya dengan membawa kabar bahwa nenek dari pihak ayahnya telah tiba di San Francisco dan ingin bertemu dengan cucu semata wayangnya itu. Mia bingung kenapa tiba-tiba neneknya ingin bertemu. Padahal selama ini sang nenek tidak pernah menghubunginya ataupun ibunya. Akhirnya keesokan harinya saat pulang sekolah, ia langsung pergi ke alamat yang diberikan ibunya dan tiba di depan rumah mewah tempat neneknya tinggal. Kedatangannya disambut hangat oleh kepala pelayan. Mia diantar masuk dan untuk pertama kalinya ia pun melihat wajah neneknya. Di sana Mia diberitahu bahwa sang nenek adalah ratu dari kerajaan kecil di Eropa, yaitu kerajaan yang bernama Genovia. Serta alasannya ingin bertemu Mia adalah untuk menyampaikan kabar duka mengenai kematian putranya yang tak lain adalah ayah Mia dalam sebuah kecelakaan. Karena putra mahkota telah tiada, maka neneknya akan mewariskan tahta Genovia sepenuhnya kepada Mia selaku pewaris yang masih tersisa. Awalnya Mia nggak yakin dengan apa yang dikatakan neneknya barusan, tapi melihat sikap si nenek yang begitu serius, ia pun sangat terkejut dan masih nggak percaya bahwa dirinya adalah calon putri yang akan memiliki tanggung jawab besar atas suatu kerajaan. Neneknya berjanji sebelum Mia dibawa ke Genovia untuk memimpin kerajaan, ia akan mengajarinya cara bersikap layaknya seorang putri, serta akan merubah penampilan Mia secantik mungkin. Namun Mia yang belum siap akan hal tersebut, kemudian menolak dan melarikan diri. Setibanya di rumah, ia marah pada ibunya karena selama ini ibunya menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah keturunan bangsawan. Ibunya kemudian bilang setelah ia bercerai dengan ayah Mia, keduanya sepakat untuk membiarkan Mia tinggal bersama ibunya, agar Mia kecil bisa memiliki masa kanak-kanak yang normal. Rencananya Mia baru akan diberitahu ketika usianya mencapai 18 tahun. Tapi dengan meninggalnya sang ayah, Mia pun akhirnya jadi tahu rahasia itu lebih awal di usianya yang saat ini 16 tahun. Di hari berikutnya sang nenek menemuinya dan ibunya. Nenek berniat akan segera mengumumkan Mia sebagai penerus kerajaan kepada pers. Namun Mia dengan keras menentang niat sang nenek. Ibunya lalu membuat kesepakatan di antara mereka berdua. Mia akan tetap belajar menjadi seorang putri, namun setelah itu ia berhak menentukan pilihan apakah dia ingin menjadi putri bangsawan atau tidak. Karena biar gimana pun, di usianya yang baru 16 tahun ia belum siap ditunjuk menjadi pemimpin suatu kerajaan. Setelah keduanya setuju, Ratu lalu memperkenalkan Mia kepada kepala keamanan bernama Joe yang ditunjuk untuk menjaga dan memastikan keselamatan Mia sampai Mia dinyatakan sebagai putri Genovia. Untuk melakukan perjalanan ke sekolah, Mia difasilitasi sebuah limosin dari neneknya. Di perjalanan, Mia meminta Joe untuk menjemput sahabatnya Lily yang membuat Lily takjub saat Mia datang dengan mobil sedan paling mewah tersebut.
Sepulang sekolah, Mia pergi ke tempat neneknya untuk mulai pelajaran pertamanya sebagai seorang putri. Melalui asistennya, sang nenek mencatat apa saja yang perlu diubah dari penampilan Mia, serta mengajarkan cara bersikap yang harus dimiliki seorang putri. Sejak hari itu, setiap harinya Mia datang untuk belajar tentang semua etika putri kerajaan. Dari belajar postur berjalan, cara duduk seorang putri, posisi badan saat di meja makan, hingga berdansa. Suatu hari sang nenek memanggil penata rias dan gaya rambut bernama Paulo untuk merubah total penampilan Mia yang sudah dicatatnya kemarin. Kacamata tebal Mia juga diganti dengan lensa kontak. Hingga setelah makeover selesai, Mia terlihat jauh berbeda dari sebelumnya dan membuat Ratu sekaligus nenek Mia terkesan dengan penampilan baru cucunya yang terlihat cantik dengan rambut indahnya. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Michael, kakak Lily yang juga satu sekolah dengan mereka, terpesona saat melihat kecantikan teman adik perempuannya itu. Namun Lily tidak begitu suka dengan penampilan Mia yang sekarang, karena dia pikir Mia merubah penampilannya hanya untuk mendapatkan popularitas yang tak pernah ia dapatkan di sekolah. Meski Mia sudah menutup gaya rambut barunya dengan topi bucket, Lily masih saja terus berkomentar. Akhirnya, Mia terpaksa memberitahu Lily bahwa ia adalah putri kerajaan dan meminta Lily merahasiakannya dari teman-teman yang lain. Di kelas saat jam pelajaran dimulai, Lana memaksa Mia untuk melepas topinya. Penampilan barunya ini bikin heboh satu kelas. Ada yang menyukainya, ada juga yang mengejeknya. Pada hari berikutnya, Michael berusaha mengajaknya untuk ikut menonton latihan bandnya di hari Sabtu nanti. Mia pun menerima ajakan Michael. Saat tiba di gedung sekolah, mereka melihat ada banyak wartawan berkumpul. Kedatangan Mia langsung menjadi sorotan. Ternyata yang sedang dituju para wartawan ini adalah putri Mia. Mia pun langsung diserang pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya kebingungan hingga ia langsung menerobos ke dalam sekolah. Ketika Mia sudah merasa tenang, nenek dan ibu Mia datang menemuinya di sekolah untuk mencari tahu siapa orangnya sudah membocorkan rahasia tersebut. Tak lama kemudian, Joe membawa Paulo masuk. Paulo mengaku bahwa yang telah mengatakan tentang Mia kepada media adalah dirinya. Ia melakukannya bukan untuk mendapatkan uang, melainkan ketenaran. Paulo ingin dunia tahu bahwa Mia bisa cantik seperti sekarang ini adalah karena polesannya. Beberapa hari kemudian dalam suatu acara makan malam, nenek Mia memperkenalkan sang cucu kepada beberapa bangsawan dari seluruh dunia. Awalnya makan malam berjalan cukup baik, sampai secara nggak sengaja Mia membakar lengan baju salah satu tamu. Juga ketika Mia mencoba mengambil buah anggur yang jatuh ke lantai, ia membuat tamu di sebelahnya tersandung hingga terjadi kekacauan. Atas kejadian memalukan tadi, membuat sang nenek selaku ratu cuma bisa nutup muka. Namun hal yang dianggap petaka bagi ratu justru membuat para tamu terhibur. Hari berikutnya, Mia meminta maaf kepada nenek ratu dan mengira akan dimarahi habis-habisan. Tapi sang nenek tidak marah padanya dan malah nenek bersedia menghabiskan hari ini dengan cucunya. Sepanjang hari, ratu ingin membuat cucunya senang. Mereka pergi menggunakan mobil Mia yang Mia dapatkan sebagai hadiah ulang tahun ke-16 dari ibunya. Ratu ikut mengunjungi tempat-tempat yang biasa cucunya kunjungi, memainkan semua permainan kesukaan Mia, hingga berfoto bersama di stand foto. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarai Mia mengalami masalah saat melewati tanjakan. Akibatnya, mobil itu mundur dan menabrak kendaraan transportasi yang ada di kota San Francisco. Polisi kemudian datang. Agar Mia lolos dari penilangan, sang ratu lalu memberikan gelar kehormatan Genovia kepada petugas tersebut.
her we have to take downtown. Dengan tersanjung, petugas itu pun tidak jadi menilang Mia dan bahkan mengantar mereka pulang. Hey Bruce, how about getting on your own? Di sekolah, Mia sekarang menjadi sangat populer. Dia dikelilingi oleh anak-anak yang meminta tanda tangannya. Bahkan Lana yang suka mengganggunya kini berpura-pura seolah ia adalah bestie Mia saat reporter mewawancarainya. Sementara itu Josh kini juga mulai naksir dengan sang putri dan mencoba mengajaknya pergi ke pesta pantai pada hari Sabtu besok. Josh bilang kalau hubungannya dengan Lana telah berakhir. Mendengar hal tersebut, Mia pun langsung setuju. Mia mendatangi Michael untuk meminta maaf karena ia lebih memilih menerima ajakan Josh ketimbang Michael. Dan tentu Michael yang sudah lebih dulu berharap sangat kecewa dengan keputusan Mia. Di hari pesta pantai itu, Mia terlihat senang bisa berada di samping pria yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Keduanya menghabiskan malam dengan berdansa sampai reporter datang mencari Mia. Josh membawanya bersembunyi di gubuk. I tell you what, while we're waiting, how about Hey, my dad thinks I'm a princess. Setelah keadaan dirasa aman, mereka keluar. Ternyata dugaan mereka meleset. Di saat banyak paparazi yang meliput Mia, Josh dengan paksa mempatuk Mia agar dirinya ikut masuk pemberitaan. Go away, all of you. He's friends with me now? Yes. Josh Bryant? Keesokan harinya setelah kembali ke rumah, dengan perasaan malu Mia menangis di pelukan ibunya. Atas kejadian di pesta pantai tersebut, berita tentang kelakuan sang putri pun trending. Nenek Ratu kecewa. Mia meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya tidak pantas menjadi seorang putri kerajaan. Meski begitu, Ratu masih akan mengajaknya ke acara tahunan Genovia dan Mia boleh membawa teman-temannya kecuali siswa bernama Josh. Setelah Mia pergi, Joe mencoba meyakinkan Ratu agar ia memahami sisi usia Mia yang masih remaja. Joe juga bilang kemungkinan status sosial yang dimiliki Mia saat ini sengaja dimanfaatkan teman-temannya untuk pansos. Joe percaya Mia sudah siap mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara setelah melihat kedewasaan Mia dari bagaimana cara ia menerima kritik dan meresponnya. Di sekolah, Mia juga meminta maaf kepada sahabatnya karena telah membuat kakaknya patah hati. Meski Lily juga kecewa, namun sebagai sahabat, ia pun memaafkannya. Sebagai permintaan maaf, Mia mengajak Lily beserta Michael ke acara pesta tahunan Genovia. Di hari perayaan pesta Genovia yang akan digelar nanti malam, pagi harinya sang nenek menemui Mia di rumah untuk menyerahkan diary yang ditinggalkan ayahnya sebelum kematiannya. Diary itu merupakan hadiah ulang tahun Mia yang ke-16. Neneknya juga bilang kalau ia akan tetap mengangkat Mia sebagai penerus kerajaan dan akan mengumumkan penyerahan gelarnya kepada orang-orang pada acara tahunan Genovia nanti malam. Mia yang mendengar hal itu berniat pergi jauh karena ia takut mengecewakan rakyat Genovia nantinya. Tanggung jawab yang akan diserahkan neneknya seolah masih terlalu berat baginya, sehingga Mia memutuskan buat kabur di saat acara tahunan itu berlangsung. Saat lagi mengemasi barang-barang ke dalam tas, kemudian ia menemukan sepucuk surat dari dalam diary pemberian ayahnya. Dan surat itu adalah surat yang dibuat ayahnya untuk Mia. I also want you to know, from now on, you'll be traveling the road. The brave may not live forever, but the cautious do not stay. My Mia, all my love. Setelah membaca isi surat tersebut, Mia tersentuh oleh kata-kata sang ayah. Ia jadi tahu pentingnya sebuah keberanian. Akhirnya Mia memutuskan untuk menghadiri acara tahunan Genovia. Enggak peduli walaupun harus mengemudi di tengah kondisi hujan lebat dengan mobilnya yang beratap terbuka. Tapi nasib sial dialami Mia di tengah jalan, mobilnya mogok. Ketika Mia mulai pasrah dan menyerah, Joe tiba dengan limosinnya. Ia diutus Ratu untuk menjemput Mia. What? Feels like this? No, I'm going to a ball. Sementara di acara tersebut, karena Mia enggak juga terlihat, sang nenek ratu memutuskan akan mengumumkan penolakan Mia. Di saat pidatonya baru dimulai, Mia pun tiba. Dengan kondisi basah kuyup dari kepala sampai ujung kaki, dia mencoba berpidato di depan seluruh tamu yang hadir. Hi, hello. Why didn't we dress like her? We look like... Dan seperti biasanya, ketika berbicara di depan umum, ia gagap. Tapi Mia berusaha mengingat kata-kata ayahnya dan membuatnya berhasil mengatasi rasa takutnya.
Kata-kata yang diucapkan Mia terus mengalir, hingga ia memberikan pidato yang menyentuh hati banyak orang. Would be much better heard, and just maybe. Ia pun secara resmi menerima gelarnya sebagai Putri Genovia, serta akan terus belajar dan berusaha agar bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Setelah dinobatkan sebagai Putri baru Genovia, Mia tampil mempesona dengan mahkota dan gaun princessnya. Ia kemudian mencari Michael untuk mengajaknya berdansa. Hingga akhirnya Mia mendapatkan apa yang tidak ia dapatkan dari pria lain, yaitu sebuah patukan romantis, dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.